Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari FPB dan KPK. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Lego Les, dan nanti di sebelah kanan atas biasanya kakak akan taruh link untuk teman-teman belajar bilangan bulat dari awal sampai akhir. Sebelum belajar tentang FPB dan KPK, maka kita harus mengingat dulu tentang faktor dan faktor prima. Untuk mencari faktor kita akan menggunakan yang namanya tulang ikan ya, biasanya disebutnya tulang ikan. Untuk mencari faktor prima biasanya kita menggunakan pohon faktor. Di sini kita punya contoh, tentukan faktor dan faktor prima dari angka 18. Kalau untuk faktor, nah ini 18 ya, kita bikin seperti ini. Faktor itu maksudnya adalah berapa kali berapa yang bisa membentuk angka 18. Bisa 1 dikali 18 gitu ya. Bisa 2 dikali 9. Bisa 3 dikali 6. 4 nggak bisa, 5 nggak bisa. 6 3 lagi. Nah, kalau sudah 6 dan 3 lagi berarti sudah selesai sampai di sini. Nah, sehingga faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, gimana dengan faktor prima? Faktor prima. Kalau faktor prima biasa kita mencari menggunakan yang namanya pohon faktor. Ya, ini seperti ini biasanya. 2, 9, 3. Nah, apakah boleh berbeda? Boleh. Misalnya kakak punya angka 180 gitu ya. Apakah harus bilangan prima? Tidak harus. Bisa aja kakak bikin 10 dan 18. Kemudian ini menjadi 2 dan 5. Ini kemudian menjadi 2 dan 9. Ini menjadi 3 dan 3. Ya, maksud 3 kali 3, 2 kali 9 hasil 18. Sehingga faktor primanya ini bisa kita lihat yang ini nih, yang terakhir yang sudah tidak bisa dibagi, yang ujung-ujung itu adalah faktor primanya. Sehingga faktor prima dari 18 ya itu adalah 2 dan 3. Itu saja. Nah, tapi 18 ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor prima. Kita lihat di sini ada 2-nya 1. 3-nya ada 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Ini bentuk perkalian faktor prima. Ya. Nah, ini penting karena nanti akan banyak kepakai dalam mencari FPB dan KPK. Apa sih FPB dan KPK gitu ya? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Untuk mencari KPK dengan sederhana itu sebetulnya bisa mencari kelipatan bilangan dan cari kelipatan yang sama dan terkecil. Kalau mencari FPB itu dengan cara sederhana ya, itu bisa dengan mencari faktor yang terbesar. Contoh, kakak punya soal seperti ini, carilah FPB dan KPK dari 16 dan 24. Kita cari dulu KPK-nya misalnya ya. Kalau cari KPK maka kita tinggal membuat kelipatan-kelipatan dari 16 dan 24. Contoh, 16 itu kelipatannya 32 ya. 48. Kemudian tambah 16 lagi itu adalah 64. Tambah 16 lagi itu adalah 80 ya. Kalau 24 itu berarti 48 gitu ya, terus 72, kemudian 96 ya, dan seterusnya. Nah, kalau KPK karena dia adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka dia cari kelipatan yang paling kecil. Nah, ini 48 ya. KPK dari 16 dan 24, jadi KPK-nya ini adalah 48. Itu adalah cara cara dengan konsep gitu ya. Nah, tapi mungkin cara ini tidak bisa digunakan kalau nanti ternyata panjang sekali nih, kelipatan ke 10 atau kelipatan ke 20 baru ketemu. Nah, itu susah sekali.
Nah, untuk mencari FPB-nya, kita tinggal cari faktornya. Faktor dari 16 itu adalah 1, 16, 2, 8, 3 nggak ada, 4 dan 4. Ya, nanti balik lagi. Kalau 24, nah ini faktornya adalah 1, 24, terus 2, 12, 3, 8, 4, 6. Nah, kalau sudah tahu faktornya, kita bisa mencari FPB-nya. Itulah faktor persekutuan terbesar. Berarti faktor yang sama-sama dipunyai oleh 16 dan 24, tapi yang paling besar. Yang dipunyai 16 dan 24 tuh misalnya 1, ya. 16 punya faktor 1, 24 punya faktor 1. Ini juga punya nih, ya. 4 juga punya nih. 8 juga punya. Tapi yang paling besar adalah 8, sehingga FPB-nya itu adalah 8. Itu kalau kita mencari dengan cara konsep. Jadi kalau KPK kita buat kelipatannya dan cari kelipatan pertama yang sama. Kalau FPB kita buat faktornya, kemudian kita cari faktor yang sama dan yang paling besar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan FPB dan KPK dengan pohon faktor. Kakak akan mengajarkan dua cara, dengan pohon faktor dan dengan tabel, karena biasanya guru suka mengajarkan seperti itu. Nah, kalau dengan pohon faktor, maka tentunya kita harus menyatakan si angka-angka ini dalam bentuk perkalian faktor prima. Jadi kita mesti tahu nih, 12 itu perkalian faktor primanya berapa, 15 perkalian faktor primanya berapa, dan 18 perkalian faktor primanya berapa. Oke, jadi kita bikin dulu pohon faktornya, makanya itu kakak sebut dengan cara pohon faktor. 12 maka kita punya 2 dan 6, terus 2 dan 3. Nah ini kita simpan dulu nih ya, kita punya 2 pangkat 2 dikali 3. 15 kita punya 3 dan 5. 18 kita punya berapa nih, 2, 9, 3, 3. Ini berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, cara penulisan ini cukup penting. Kenapa cara penulisan itu penting? Karena nanti akan mempengaruhi apa yang diambil dalam mengerjakan KPK dan FPB. Kalau cara menulisnya kurang baik, biasanya faktor kesalahannya menjadi lebih besar. Kita akan tulisnya itu sejalur. Jadi kakak akan tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Yang 15 kakak akan tulisnya di sini, 3 dikali 5. Jadi angka 3 sejalur dengan angka 3. Kalau ada angka 2 sejalur dengan angka 2. Angka 5 sejalur dengan angka 5. Angka 7 nanti misalkan kalau ada, dan seterusnya. Maka di sini kita punya 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, baru kita cari KPK. KPK itu di setiap jalur kita ambil, dan kita ambil yang pangkat paling besar. Maka kita ambil ini ya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini adalah 4 dikali 9 dikali 5. 4 dikali 5 20. 20 dikali 9 artinya 180. Sekarang kita cari FPB-nya. Nah, kalau mencari FPB, semua jalur itu kita cek. Kalau semuanya masing-masing angka punya nih, jadi kalau setiap angka punya faktor 2, kita akan ambil, tapi kita akan ambil yang pangkat paling kecil. Artinya angka 2 ini nggak ada yang diambil ya, karena 15 nggak punya angka 2, jadi tidak diambil. Angka 5 juga tidak diambil, karena yang 12 dan 13 nggak punya angka 5. Yang kita akan ambil tuh yang ini. Nah, dan kita ambil yang paling kecil, yaitu 3. Maka FPB-nya adalah 3. Jadi gampang ya, kita bikin pohon faktornya, kita tuliskan dalam perkalian faktor prima, kemudian kita ambil angkanya sesuai aturan KPK dan FPB. Nah, kita coba untuk angka yang lebih besar ya. Coba untuk angka yang lebih besar. 96 ini adalah 8 dikali 12. Nah, ini boleh seperti ini ya. Ini adalah 4 dikali 2, 2 dikali 2. 12 itu adalah 3 dikali 4. Ini kita punya 2 dikali 2. Maka kita punya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5.
2 pangkat 5 dikali 3. Kemudian 144. Nah 144 ini adalah 12 dikali 12. 12 itu 3 dikali 4. Ini 2 dikali 2. Ini juga sama ya. Nah maka kita punya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 150 itu adalah 10 dikali 15. 2 dikali 5. Nah ini 3 dikali 5 gitu ya. Maka punya 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah sekarang baru kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor prima. Maka 96 itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3. 144 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 150 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Jadi seperti tadi kakak bilang, kakak akan bisa sejalur ya. Jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu berantakan supaya faktor kesalahan yang kecil. Maka untuk KPK kita ambil semua jalur yang paling besar. Maka kita punya 2 pangkat 5, kita punya 3 pangkat 2, kita punya 5 pangkat 2. Ini kita punya 2 pangkat 5 itu adalah 32 dikali dengan 9 dikali dengan 25. Nah ini kalau dikalikan hasilnya adalah 7.200. Nah sekarang kita akan cari FPB nya. Untuk mencari FPB maka kita hanya ambil jalur-jalur yang punya angka yang sama ya di setiap angka. Maka yang 5 ini nggak diambil ya, karena di 96 dan 144 tidak ada angka 5. Maka di angka 2 nah kita ambil yang pangkat paling kecil, itu yang ini, itu 2 dikali ini yang diambil juga yang paling kecil, ini adalah 3, maka hasil adalah 6. Jadi KPK nya adalah 7.200, FPB nya adalah 6. Artinya bilangan ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 6, bisa dibagi 6 ya. Nah sekarang kakak akan mengajarkan dengan cara tabel. Jadi cara tabel ini sebenarnya mirip ya, nggak mirip sih, beda jauh sebenarnya dengan cara yang perkalian faktor prima, tapi bisa mendapatkan hasil yang sama. Gimana nih cara membuatnya? Jadi kita akan buat seperti ini. Jadi kita akan buat 12, 15 dan 18. Nah ini semua akan kita bagi ya. Bagi dengan berapa kak? Berapa aja boleh yang kalian terpikir. Yang tidak bisa dibagi kita tulis lagi ya. Contoh kakak menuliskan ini bagi 2 deh. Kalau dibagi 2, 12 dibagi 2 itu 6. 15 dibagi 2 nggak bisa ya. Kakak tulis lagi 15. 18 dibagi 2 itu adalah 9. Sekarang kakak bagi 3. Misalnya 6 bagi 3 itu 2. 15 dibagi 3 itu 5. 9 dibagi 3 itulah 3. Oh ternyata semuanya bisa dibagi 3. Kakak tandain. Ini penting nih. Sampai kapan nih kak dibaginya? Sampai kita menemukan semua angka menjadi satu, menjadi angka 1. Misalnya kakak bagi 2 lagi, ini menjadi 1, ini 5, ini 3. Kakak bagi 5, ini 1 karena nggak bisa ditulis lagi, ini 1, 3 nggak bisa dibagi 5, kita tulis lagi. Sekarang kita bagi 3, 1, 1, 1. Nah kalau udah semua, sekarang begini. Untuk KPK ini kita ambil semua 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 2, 2 nya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 4 dikali 9 dikali 5. Ini dikalikan 20 dikali 9, hasilnya 180. Untuk FPB nya kita hanya ambil yang tadi kita kasih tanda kalau bisa dibagi semuanya, yaitu yang ini nih. Berarti FPB nya ya, jadi kita ambilnya kalau FPB angka yang bisa membagi semua angkanya.
Kita coba cocokkan ya, FEB-nya 3, KPK-nya 180. Tadi soalnya sama, FEB-nya 3, KPK-nya 180. Jadi kita bisa menggunakan dua buah cara, terserah teman-teman menggunakan cara yang mana. Kita coba lagi sekali lagi untuk yang cara tabel. Nah, ini kita punya 24, 36, dan 72. Bisa juga ya dibikin tabel seperti ini. Kita bagi dengan 2. Oh, hasilnya 12, ini 18, ini 36. Oh, ini bisa ya bagi semua. Kita tandain. Bagi berapa lagi ya? Bagi 2 lagi deh, boleh. Bagi 2 lagi, ini adalah 6, ini adalah 9, ini adalah 18 gitu ya. Kita tandain lagi. Sekarang kita bagi 3. Kalau kita bagi 3, maka kita punya 2, kita punya 3, kita punya 6 ya. Kita tandain lagi nih. Ternyata ini bisa ya. Kita bagi 2. Kita bagi 2, ini hasilnya 1, 3, 3. Ini tidak kita tandain ya, karena si angka 3-nya nggak bisa dibagi 2. Sekarang kita bagi 3. 1, 1, 1. Ini juga tidak kita tandai karena angka 1 ini tidak bisa dibagi 1. Sekarang kita mau cari KPK-nya. KPK. Maka kita ambil semua nih ya. 2-nya ada 3, 3-nya ada 2. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita punya 8 dikali 9, hasilnya 72. Ya. Untuk FPB itu kita ambil yang kotaknya aja, yang sudah ditandain tadi, yang bisa membagi 3 angka ini. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 atau 4 dikali 3, ini adalah 12. Jadi KPK-nya 72 dan FPB-nya ada 12. Nah, jadi seperti itu dua cara untuk mencari KPK dan FPB. Silahkan teman-teman pilih yang nyaman yang mana atau sesuai dengan yang guru kalian ajarkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.